Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas mengenai manajemen proyek. Kali ini kita akan membahas mengenai manajemen ruang lingkup proyek. Dalam video ini, tujuan pemaparan adalah pertama, memahami berbagai tahapan dalam manajemen ruang lingkup. Memahami input yang diperlukan dalam tiap tahapan dan output yang harus dihasilkan pada tiap tahapan manajemen ruang lingkup. Memahami berbagai alat penilai pemilihan proyek, mengerti berbagai teknik membuat WBS, mengenal bentuk-bentuk WBS, memahami perbedaan antara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dari tiap tahap. Definisi. Ruang lingkup proyek adalah acuan semua pekerjaan yang termasuk harus dikerjakan dalam rangka menghasilkan produk proyek beserta proses-proses yang dilakukan untuk membuat produk yang dimaksud. Ruang lingkup atau batasan proyek mendefinisikan apa yang akan dikerjakan atau apa yang tidak akan dikerjakan dalam proyek. Proses pada manajemen ruang lingkup. Pertama, inisiasi. Memulai proyek atau melanjutkan pada fase berikutnya. Perencanaan ruang lingkup proyek, mendefinisikan ruang lingkup proyek, membangun WBS, verifikasi ruang lingkup proyek, kendali perubahan ruang lingkup proyek. Yang pertama, inisiasi. Di dalamnya termasuk proses pemilihan proyek dalam rangka mendukung rencana strategis organisasi. Rencana strategis seluruh organisasi akan melibatkan tujuan jangka panjang organisasi tersebut. Proyek IT harus mendukung strategi organisasi dalam memberikan keuntungan kompetitif, termasuk di dalamnya keuntungan finansial. Ilustrasi IT mendukung rencana strategis organisasi. Jadi di sini bisa kita lihat ada IRR, ada MVP, dan seterusnya. Di sini kita ranking value-nya terhadap perusahaan seperti apa, sehingga ini menjadi rancangan untuk strategi organisasi. Identifikasi proyek potensial. Kebanyakan organisasi mengikuti proses perencanaan dalam memilih proyek IT. Membangun rencana strategis IT berdasarkan rencana strategis organisasi secara menyeluruh. Analisis area bisnis. Mendefinisikan proyek yang potensial, memilih proyek IT, dan menempatkan sumber daya yang dibutuhkan. Proses perencanaan untuk memilih proyek IT. Di sini ada resource allocation, ada project planning, ada business area analysis, ada information technology strategy planning, dan terakhir ada informasi teknologi planning stage. Jadi ini akan menjadi dasar dalam proses perencanaan untuk memilih proyek IT. Metode pemilihan proyek berfokus pada kebutuhan utama organisasi, kategorisasi proyek IT, analisis finansial, WSM, implementasi balance scorecard. Berfokus pada kebutuhan utama organisasi. Kesepakatan bersama dari anggota organisasi bahwa proyek yang dimaksud memang memiliki nilai yang tinggi. Lebih baik mengukur emas secara kasar daripada menghitung emas secara tepat. Memenuhi kriteria. Need. Apakah memang dirasa perlu? Found. Apakah memang organisasi memiliki dana yang memadai untuk proyek yang dimaksud? Will. Apakah ada keinginan kuat agar proyek berhasil? Jadi dalam fokus kebutuhan utama organisasi, kita harus tahu ada need, found, dan will, dan itu harus sesuai dengan kebutuhan organisasi. Kategorisasi proyek IT. Kategori 1, apakah proyek merupakan jawaban akan masalah, sebuah peluang agar organisasi lebih beruntung, keharusan karena adanya peraturan-peraturan yang berlaku. Ini kategori yang pertama. Jadi adanya peraturan, adanya peluang, atau ada jawaban atas masalah yang dihadapi oleh organisasi. Kategori 2, lamanya proyek dan kapan akan dibutuhkan. Jadi untuk kategori kedua, kita harus bisa mempertimbangkan lamanya proyek dan kapan proyek itu dibutuhkan. Kategori ketiga, prioritas proyek. Analisis finansial. Pertimbangan finansial merupakan hal yang sangat penting dalam pemilihan proyek. Metode yang digunakan adalah
NPV, ROI, payback analysis. Sebagai tugas, coba di rumah cari tahu mengenai NPV, ROI, dan payback analysis. Apa itu NPV, apa itu ROI, apa itu payback analysis. Bagaimana rumusnya? Sehingga ketika kita bicara tentang proyek, maka kita bisa memahami apa itu yang dimaksud dengan analisis finansial. WSM adalah tools yang dapat memberikan proses yang sistematis dalam memilih proyek berdasarkan beberapa kriteria. Pertama, identifikasi kriteria yang penting, tentukan bobot pada setiap kriteria, tentukan skor pada tiap kriteria, kalikan skor terhadap kriteria untuk memperoleh bobot total. Makin tinggi bobot total, makin baik proyek. Ini contohnya. Jadi ada besarnya berapa, lalu ada proyek 1, 2, 3, 4. Setelah diukur dengan kriteria-kriteria yang ada, maka di sini terlihat proyek 2 lebih besar. Di sini sebesar 78,5. Balance scorecard. Robert Kaplan dan David Norton mengembangkan pendekatan ini untuk membantu memilih dan mengelola proyek yang selaras dengan bisnis strategi. Kartu skor berimbang mengkonversi penggerak nilai organisasi seperti layanan pelanggan, inovasi, operasi efisiensi, dan kinerja keuangan untuk serangkaian matriks yang ditentukan. Sebagai tugas, coba cari balance scorecard pada manajemen proyek di proyek IT. Dokumen formal setelah adanya proses pemilihan proyek. Jadi setelah proyek dipilih, maka dibuatkan dokumen formal. Adanya tanda tangan stakeholder. Nah, di sini semua stakeholder akan menandatangani isi dari proyek yang akan dikerjakan. Perencanaan ruang lingkup proyek. Proses memutuskan bagaimana ruang lingkup proyek akan didefinisikan, diverifikasi dan dikontrol, serta memutuskan bagaimana WBS akan dibuat. Output utama, rencana manajemen ruang lingkup proyek, Scope Management Plan adalah dokumen yang menggambarkan bagaimana tim proyek akan mempersiapkan pertanyaan ruang lingkup proyek, membangun WBS, memverifikasi hasil proyek yang sudah jadi, dan bagaimana mengendalikan perubahan akan ruang lingkup proyek. Input yang dibutuhkan adalah Project Character, Preliminary Scope Statement, Project Management Plan. Input tambahan, aturan, dan prosedur yang berlaku dalam proyek serta informasi proyek sebelumnya. Pendefinisian ruang lingkup proyek. Proses mereview kembali proyek karakter dan preliminary scope menambahkan informasi dari proses, perencanaan ruang lingkup, dan perubahan yang sudah disetujui, sehingga dapat diperoleh definisi yang disepakati bersama. Output utama, project scope statement. Tools dan teknik, analisis produk, identifikasi kebutuhan pengguna, dan expert judgment. Scope statement dapat diperbaharui beberapa kali. Informasi yang harus terkandung di dalam proyek scope statement, pertama, deskripsi proyek, termasuk tujuan dan justifikasi keberadaan proyek, deskripsi detail deliverable, karakteristik requirement, kriteria kesuksesan proyek. Baik, saya rasa ini dulu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan atau penyampaian yang kurang tepat. Jika ada yang ingin didiskusikan, silakan sampaikan di kolom komentar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.